Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Film kali ini bercerita tentang seorang pria kurir paket online yang frustasi karena selalu mendapat tolakan paket COD. Ia terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa penghuni. Bagaimana kisah perjuangan dari tukang paket ini? Mari langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Pada bulan Desember tahun 1995 diceritakan seorang pria bernama Chuck Nolan. Dia adalah seorang tukang paket yang berkeliling dunia untuk mengantarkan paket COD kalian meskipun sering kalian tolak di sebuah perusahaan ekspedisi Federal Expedition atau dikenal dengan FedEx. Di lain sisi ternyata si Chuck ini memiliki hubungan yang sudah lama dengan seorang wanita bernama Kelly, di mana mereka tinggal bersama di sebuah daerah bernama Memphis. Meskipun mereka ingin menikah, semua itu terhalang dengan jadwal Chuck yang sangat padat dan hal itu mengganggu hubungan mereka. Bahkan untuk sekedar perayaan Natal saja dengan kerabat mereka itu sudah terganggu karena Chuck dipanggil untuk menyelesaikan masalah di Malaysia. Chuck tidak bisa karena ia harus mengantarkan paket ke Malaysia. Akhirnya Chuck pun pamit pada Kelly dan ia berjanji akan kembali pada malam tahun baru. Kelly pun kemudian mengantar Chuck ke bandara. Sebelum turun dari mobil, mereka berdua bertukar kado Natal, di mana Kelly memberikan sebuah jam antik peninggalan keluarganya yang berisi foto dirinya. Sementara Chuck memberikan hadiah sebuah kotak kecil pada Kelly. Setelah itu, Chuck pun berpamitan dan ia pergi menuju pesawatnya. Singkat cerita, ketika Chuck di dalam pesawat, ia tertidur. Dan ketika sadar, langsung memeriksa sakunya, melihat kembali hadiah pemberian Kelly. Lalu setelah itu menaruhnya di samping kursi. Setelah itu ia pun pergi ke kokpit pesawat. Ia melihat para pilot dan co-pilot saat itu sedang mengontak daratan dan terlihat di radar ada kumpulan awan badai di jalur pesawat. Akhirnya demi keselamatan pesawat pun harus berbelok lebih dari 320 km dari rute yang seharusnya. Kemudian Chuck pun disuruh agar segera duduk dan memakai sabuk pengaman, karena pesawat akan mengalami turbulensi yang sangat besar. Mendengar hal itu, Chuck malah ke kamar mandi dan ia mencuci muka. Akhirnya tak lama setelah itu, pesawat pun terhentak dengan keras. Chuck pun terlempar, namun ia berhasil duduk kembali ke kursi dan memakai masker oksigen. Co-pilot pun di sana menjelaskan kemungkinan pilot akan melakukan pendaratan darurat di atas air. Lalu Chuck pun diberikan perahu karet darurat. Tak lama kemudian, pesawat itu pun kehilangan tenaga dan menghantam laut lalu terbakar. Untung saja dalam tragedi tersebut Chuck masih bisa selamat. Ia sempat tenggelam namun bisa selamat akibat kapal karet darurat. Namun sayang di sana ia kehilangan pemancar lokasi darurat untuk meminta bantuan. Kemudian Chuck pun memegang rakit darurat. Tak lama kemudian ia pun kehilangan kesadaran dan mengapung sepanjang malam hingga akhirnya ia terdampar di sebuah pulau terpencil tak berpenghuni. Setelah ia bangun, Chuck pun baru sadar bahwa saat ini ia terdampar. Di sana ia pun menjelajahi pulau itu dan mengetahui bahwa pulau itu tidak memiliki penghuni sama sekali. Di lain sisi terlihat beberapa paket FedEx yang berasal dari pesawat Chuck yang jatuh juga ikut hanyut di pantai dan ia pun mengumpulkannya satu persatu. Chuck awalnya mencoba mengirimkan sinyal SOS bertuliskan help agar dilihat pesawat yang melewat, namun tak lama akhirnya disapu oleh ombak. Tak kehabisan akal ia pun mengumpulkan kayu dan kembali membuat tulisan supaya tak terhapus ombak. Keesokan harinya Chuck mencoba berkeliling pulau itu lagi. Ia di sana menemukan sebuah gua dan ia pun menaiki sebuah tebing agar bisa mengamati pulau itu dari atas. Setelah itu pandangannya pun tertuju pada sebuah objek mengambang di pinggir pantai. Ia pun bergegas turun dan menuju ke objek tersebut. Setelah diambil, objek tersebut ternyata adalah mayat co-pilot sekaligus sahabatnya. Ia pun mengambil mayat itu dan menguburkannya. Keesokan harinya, Chuck membuat upaya untuk keluar dari pulau itu dengan sisa-sisa rakit daruratnya. Tetapi ia tidak bisa melewati ombak yang begitu kuat dan terumbu karang yang mengelilingi pulau itu. Chuck pun akhirnya memilih untuk beristirahat di dalam gua yang sebelumnya ia temukan. Keesokan harinya lagi, Chuck membuka kotak paket yang ia kumpulkan di pinggiran pantai sebelumnya satu persatu. Isinya bermacam-macam, seperti sepatu dan bola voli yang kemudian ia beri nama Wilson. Setelah itu, Chuck pun mencoba untuk membuat api, namun ia gagal dan tangannya malah terluka. Ia pun marah dan melempar semua objek di sekitarnya termasuk bola voli tadi.
Setelah emosinya mereda, Chuck pun kembali mencoba untuk membuat api. Namun ia kini terfokus dengan bola voli yang ia lempar tadi. Ia pun mengambil bola yang ada cetakan tangannya yang luka tadi, lalu menggambar mata, hidung, dan mulut pada bola itu. Kemudian bola itu pun diletakkan di sampingnya. Setelah itu ia pun menamainya Wilson, lalu ia mulai berbicara dengan Wilson. Karena jujur, kesepian adalah salah satu musuh yang sangat berat di pulau terpencil itu, sehingga Chuck menjadikan Wilson sebagai teman bicaranya. Tak mau menyerah, Chuck pun kembali membuat api, hingga akhirnya ia berhasil membuat sebuah api. Ia pun memasak kepiting dan ia curhat dengan si Wilson. Suatu hari Chuck pun berpikir bahwa agar para penyelamat bisa menemukan lokasi kecelakaan pesawat, mereka harus mencari wilayah seluas 2 kali wilayah Texas, dan hal itu membuat ragu bahwa ia akan ditemukan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Chuck pun mencoba beradaptasi dengan daerah tersebut. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, rambut Chuck kini sudah sangat panjang. Dan kini Chuck telah beradaptasi menjadi Tarzan di pulau tersebut. Ia kini pandai menangkap ikan dan juga membuat api. Tak hanya itu, di sana ia juga sering ngobrol, bercanda, dan adu argumen dengan Wilson, satu-satunya yang bisa ia ajak berkomunikasi. Suatu hari, Chuck menemukan potongan toilet portable di pulau itu. Mungkin toilet itu adalah potongan dari toilet yang jatuh dari pesawat. Chuck pun menggunakan toilet portable itu sebagai layar untuk membuat rakit. Setelah menghabiskan waktu untuk membangun rakit sederhana, ia pun lalu menghitung cuaca. Setelah menentukan kondisi cuaca yang baik, ia pun menggunakan rakit sederhana itu dan melewati ombak yang kuat. Setelah beberapa waktu di lautan, badai nyaris membuat rakitnya rusak dan Wilson bolanya pada saat itu hanyut. Keesokan harinya ketika Chuck tidur, Chuck terbangun oleh semburan paus, melihat Wilson dan berenang ke arahnya. Tetapi Wilson sudah terlalu jauh untuk diambil. Chuck pun kembali ke rakit dan pingsan sambil menangis. Kemudian sebuah kapal kargo yang melintas pun akhirnya menemukan Chuck. Setelah kembali dengan selamat, Chuck mengetahui bahwa ia dianggap telah lama meninggal. Bahkan keluarga dan kerabatnya telah mengadakan pemakaman. Karena bagaimana tidak, Chuck terdampar selama 4 tahun dan pasti keluarganya menganggap Chuck telah meninggal dalam kecelakaan pesawat tersebut. Di sana diketahui juga kalau ternyata Kelly telah menikah dan telah memiliki seorang putri. Setelah bersatu kembali, Chuck dan Kelly saat itu menyatakan cinta mereka satu sama lain yang selama ini belum hilang. Tetapi pada saat itu mereka juga sadar bahwa mereka berdua tidak bisa lagi bersama karena Kelly kini sudah menikah. Hingga akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berpisah. Sebelum Chuck pergi, Kelly pun kemudian memberikan sebuah mobil yang dulu pernah mereka berdua gunakan. Dan setelah itu film pun selesai.